Oke, untuk bagian yang ketiga kita akan membahas tentang klasifikasi proses bisnis. Jadi, klasifikasi dari proses bisnis itu memiliki 5 bentuk klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi mulai dari proses bisnis secara organisasi sampai proses bisnis operasional. Yang kedua tentang intraorganisational proses dengan proses koreografi. Yang ketiga tentang degree of automation dari suatu proses bisnis. Yang keempat tentang degree of repetition pada suatu proses bisnis, dan yang terakhir adalah degree of structuring dari suatu proses bisnis. Oke, mari kita akan coba membahas tentang masing-masing dari bentuk klasifikasi ini. Oke, jadi untuk klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi proses bisnis secara organisasional sampai ke level operasional. Jadi ini merupakan klasifikasi dari sebuah proses bisnis ketika dibedakan level dari penerapan proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Jadi proses bisnis penerapannya di dalam level manajerial tingkat atas itu bisa berupa bisnis strategi dan goals. Sedangkan untuk manajer tingkat menengah sampai tingkat bawah itu bisa berupa organisasional maupun operasional. Sedangkan untuk staff itu menjalankan yang dinamakan dengan implemented proses bisnis. Jadi di sini yang namanya suatu proses bisnis organisasional versus operasional ini merupakan suatu proses bisnis yang dibedakan berdasarkan hierarki dari level manajerial sampai staff. Oke, kita akan mencoba untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan level pertama di dalam uh, proses bisnis organisasional versus operasional. Nah, level yang pertama di sini adalah ketika organisasi itu ingin membuat suatu pengelolaan proses bisnis, maka organisasi harus menentukan terlebih dahulu strategi bisnisnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan strategi bisnis? Strategi bisnis itu adalah suatu konsep yang bisa digunakan oleh suatu organisasi untuk bisa membangun keunggulan kompetitif yang bisa berkelanjutan. Keunggulan kompetitif itu apa? Keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan yang tidak ada di organisasi saingan. Ya, itu yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif. Contohnya di sini adalah cost leadership. Yang dimaksud dengan cost leadership itu adalah pengurangan yang namanya biaya di dalam membuat suatu barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh customer. Itu yang dimaksud dengan level yang pertama di dalam organizational versus operational business process. Nah, pada level yang kedua di sini strategi yang sudah ditentukan itu akan diturunkan menjadi tujuan-tujuan operasional atau yang dimaksud dengan goals ya. Ini goals. Akan ditentukan yang namanya goals-nya. Jadi kalau misalkan bisnis strateginya itu adalah cost leadership, yaitu mengurangi biaya, maka tujuannya itu salah satunya adalah bisa mengurangi biaya material yang bisa digunakan untuk membuat suatu barang. Nah, itu contoh dari yang namanya level 1 dan level yang kedua pada klasifikasi proses bisnis organisasional sampai ke operasional. Oke, selanjutnya di dalam klasifikasi bisnis proses secara organisasional sampai operasional. Pada level yang ketiga itu disebut juga organizational business process atau bahasa Indonesianya adalah proses bisnis organisasi. Nah, proses bisnis organisasi ini merupakan proses bisnis yang dikelola oleh manajemen tingkat tinggi di dalam sebuah organisasi. Nah, manajemen tingkat tinggi mengelola suatu proses bisnis yang menspesifikasikan secara umum beberapa komponen, mulai dari input, output, luaran yang diharapkan di dalam sebuah proses bisnis, value atau manfaat di dalam pelaksanaan proses bisnis seperti apa, dan yang terakhir adalah keterkaitan antara proses bisnis tersebut dengan proses yang lain. Nah, contohnya di sini itu adalah bagaimana melakukan pengelolaan bahan baku yang sudah disediakan oleh seorang pemasok. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa proses bisnis organisasi itu merupakan proses bisnis yang high level atau dikelola oleh yang namanya manajemen tingkat tinggi pada sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa komponen mulai dari input, output, hasil, value maupun keterkaitan dengan proses yang lain. Oke, selanjutnya pada level yang keempat di sini kita akan membahas tentang operational business process atau yang disebut dengan proses bisnis operasi. Jadi proses bisnis operasi ini tentunya dilakukan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis operasi tentunya adalah manajemen tingkat menengah ya, yang melaksanakan kegiatan operasional atau manajemen tingkat operasional. Nah, pada
proses bisnis dengan klasifikasi level yang keempat ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah terdapat banyak proses bisnis operasi untuk bisa mengeksekusi satu proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi itu dilakukan atau dikelola melalui proses bisnis operasional ini. Itu yang pertama, poin yang pertama. Nah, bagaimana agar yang namanya suatu pengelolaan proses bisnis operasional ini berjalan dengan baik? Maka proses bisnis operasional ini harus memiliki keterkaitan terlebih dahulu dan pendefinisian yang jelas dengan proses bisnis yang lain, baru kemudian bisa dilakukan pemodelan. Nah, proses bisnis operasional inilah yang akan dilakukan perubahan ke dalam bentuk model proses. Jadi, ketika organizational proses bisnis, kita cuma menentukan input, output, luaran, value, maupun keterkaitan dengan proses bisnis yang lain, itu yang ada di dalam organizational business process. Baru di dalam operational business process, kita akan mengubah dari konsep yang sudah kita tentukan di dalam organizational business process menjadi model proses. Oke, masuk yang kelima yaitu implemented business process. Ya, implemented business process ini bisa didapatkan ketika kita sudah mendeskripsikan operasional business process, baru kita bisa melaksanakan implemented business process. Nah, pada proses bisnis level 5 ini merupakan instance dari setiap proses bisnis yang sudah dideskripsikan sebelumnya atau model bisnis yang sudah dideskripsikan di operational business process. Apa yang dimaksud dengan instance? Instance itu merupakan eksekusi secara real di dalam dunia nyata bagaimana proses bisnis itu dilakukan di dalam sebuah organisasi. Ya, itu yang dinamakan dengan instance. Proses bisnis implementasi ini memiliki karakteristik bahwa informasi yang dihasilkan itu merepresentasikan bagaimana pelaksanaan eksekusi tiap aktivitas pada sebuah proses, dan yang kedua itu merepresentasikan lingkungan yang ada secara teknis yang dibutuhkan oleh organisasi di dalam mengeksekusi sebuah proses bisnis. Nah, itu terkait dengan klasifikasi proses bisnis mulai dari berdasarkan level, mulai dari level bisnis, level goals, level organizational business process, operational business process, sampai ke implemented business process. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi yang kedua yaitu intra-organizational process dengan proses koreografi. Jadi yang dimaksud dengan intra-organizational process itu merupakan proses bisnis yang menjabarkan interaksi antara proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi ini mungkin representasinya kurang tepat ya. Ini antara proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Fokus utama di dalam intra-organizational process itu adalah untuk meringkas atau memodelkan atau mengidentifikasi proses bisnis internal. Sehingga ketika sudah diidentifikasi proses bisnis internal, maka kita akan bisa melakukan analisis dan hasil akhirnya akan ada aktivitas yang dihilangkan karena tidak memiliki suatu nilai. Ya, itu ya, intra-organizational process digunakan untuk menjabarkan dan mengelola interaksi proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan pengelolaan terhadap yang namanya suatu proses bisnis yang ada di luar organisasi, yang berhubungan dengan organisasi yang ada di luar? Maka kita akan bisa melaksanakannya dengan menggunakan proses koreografi. Jadi proses koreografi ini difokuskan pada bagaimana mengelola interaksi proses bisnis antara organisasi. Nah, itu ya, perbedaan antara intra-organizational process dan proses koreografi. Intra-organizational process disebut juga sebagai suatu kegiatan orkestrasi. Proses koreografi disebut juga dengan kegiatan koreografi. Klasifikasi yang ketiga di dalam proses bisnis yang ada pada sebuah organisasi itu bisa dibagi menjadi atau berdasarkan degree of automation atau derajat otomatisasinya. Ya, karena bisa saja proses bisnis yang ada di dalam organisasi itu seluruhnya akan dilakukan oleh sebuah sistem dengan tidak ada campur tangan manusia. Maka di sini proses bisnis yang memiliki karakteristik ini bisa disebut juga sebagai proses bisnis fully automated. Ya. Sedangkan kalau misalkan ternyata ada proses bisnis yang masih membutuhkan campur tangan manusia dan tidak dibutuhkan yang sama sekali interaksi dengan mesin di sana, maka itu disebut dengan manual
proses. Jadi di sini ada dua, yang pertama ada fully automated, yang kedua adalah manual proses. Oke, sudut pandang yang ketiga di dalam, yang keempat ya, pada klasifikasi proses bisnis itu adalah dilihat pada repetisi dari proses bisnis itu dibandingkan dengan proses bisnis yang lain. Apa yang dimaksud dengan repetisi di sini? Repetition ini adalah apakah suatu proses bisnis itu diulang secara sering di dalam sebuah organisasi, itu ya. Ketika sebuah organisasi itu mengidentifikasikan bahwa ternyata di dalam proses pada sebuah organisasi itu ternyata highly repetitif, maka solusinya sebuah proses bisnis tersebut akan bisa diberikan atau dilakukan tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah pada kegiatan online ticketing. Ya, online ticketing kan kita memesan sebuah tiket pesawat, tiket kereta api dan sebagainya. Nah, kegiatan aktivitas online ticketing itu semuanya tidak dilakukan dengan campur tangan manusia, tetapi semuanya dilakukan secara fully automated. Karena kegiatan ini kalau misalkan ada campur tangan manusia, maka manusianya akan bisa payah atau capek. Kalau misalkan manusianya capek, maka terjadi yang namanya kesalahan. Maka di sini diserahkan ke fully automated. Nah, apabila ternyata yang namanya suatu proses itu tidak repetitif, maka ya jangan diotomatisasi. Karena apa? Karena biaya otomatisasi itu sangat tinggi. Tuh ya. Jadi di sini ketika dilihat dari sudut pandang repetisinya, ketika suatu organisasi itu memiliki proses bisnis yang highly repetitif, maka solusinya akan bisa diserahkan ke sistem. Ketika memiliki suatu proses bisnis yang tidak repetitif, maka tidak harus dibuat sebuah sistem untuk mengelola proses bisnis tersebut. Oke, yang terakhir kita akan mencoba untuk membahas tentang klasifikasi proses bisnis dilihat dari sudut pandang apakah suatu proses bisnis itu rigid atau fleksibel. Oke, apa yang dimaksud dengan suatu proses bisnis yang rigid atau yang disebut dengan highly structured business process? Yang dimaksud dengan highly structured business process itu adalah suatu proses bisnis yang harus diikuti sampai akhir dan di situ tidak ada yang namanya suatu decision atau sangat sedikit sekali decision yang diambil atau yang namanya suatu variabilitas atau variasi terhadap suatu kegiatan itu sangat sedikit sekali di dalam suatu proses bisnis dengan karakteristik yang ini. Begitu juga dengan sebaliknya ketika suatu organisasi memiliki suatu proses bisnis yang mana proses bisnis tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada, maka itu yang disebut dengan yang namanya suatu proses bisnis yang fleksibel. Nah, lebih baik yang mana organisasi apakah memiliki highly structured maupun flexible business process tergantung dari organisasi tersebut. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan yang namanya klasifikasi di dalam sebuah proses bisnis. Kita sudah membahas 5 klasifikasi tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.